Siap. Beri salam. Selamat pagi guru. Selamat pagi anak-anak semua, silakan duduk. Makasih Bu. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa supaya kita mulai pelajaran. Saya Bu. Silakan ini. Baik guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bawa dalam doa. Jadikan saya berdoa menurut keyakinan saya. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Igi, silakan duduk. Sebelum kita masuk pada inti materi, Ibu mau absen dulu. Semua sehat? Sehat, Ibu. Baik, Ibu absen satu-satu ya. Baik Ibu. Arni, Hadir Bu. Anjani, Hadir Ibu. Egi, Hadir Ibu. Ryan. Hadir Ibu. Baik, semua hadir ya. Hadir Ibu. Semua hadir ya, tepuk tangan untuk kita semua karena selalu. Baik, Ibu mau tanya materi sebelumnya ada yang masih ingat? Masih Ibu. Coba Ryan. Materi minggu lalu tentang hak dan kewajiban Ibu. Di sini masih ada yang ingat tentang satu orang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi minggu lalu tentang hak dan kewajiban. Yang kalian paham ya? Saya Ibu. Silakan Arni. Minggu lalu tentang hak dan kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang kita dapat, kewajiban itu sesuatu yang harus kita buat. Jadi hak dan kewajiban adalah hak itu sesuatu yang kita dapat, kewajiban adalah sesuatu yang dibuat. Jadi saling saling berkaitan seperti mata koin itu Ibu. Siap. Mungkin dari lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda dengan Arni. Saya Bu. Silakan. Mau Anjani atau Egi dulu? Saya duluan Ibu. Silakan. Kalau dari saya Ibu, kemarin minggu lalu kita melaksanakan pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Nah, hak itu sesuatu yang melekat pada diri kita dari sejak kita lahir. Kalau kewajiban itu sesuatu yang wajib kita laksanakan sebagai warga negara. Kalau contoh dari hak sendiri itu hak untuk kita sebagai murid itu hak untuk mendapat pendidikan. Kalau kewajiban itu mungkin contoh umumnya itu membayar pajak, itu Ibu, ya membayar uang sekolah, menaati peraturan dan lain-lain. Mungkin dari Egi sama atau ada beda sedikit? Pasti ada beda kan? Ya Bu, kalau saya kurang lebih sama dengan teman-teman dari Kak Anjani, dari Kak Ani. Tapi saya mau menambahkan sedikit itu terkadang orang terlalu keenakan hanya ingin menuntut hak itu dan tidak mau melaksanakan kewajiban. Alhasil terjadi ketimpangan di situ, sehingga ini juga yang menjadi salah satu potensi konflik di masyarakat itu. Karena mereka hanya menuntut hak saja tanpa melakukan kewajiban. Baik, semua sudah paham kan tentang hak dan kewajiban? Baik, kita beri tepuk tangan sekali. Karena semua sudah paham, berarti bangga kalian sudah mengerti dan kita bisa berlanjut di materi selanjutnya? Yes, Dan sebelum kita masuk pada inti materi, Ibu mau jelaskan, Ibu mau memberitahu kalian tentang capaian pembelajaran. Di sini untuk capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat dan menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik kelas 10 SMA Negeri 4 Kota Kupang mampu menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat dengan benar. Dan untuk pada hari ini kita masuk materi baru tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Anak-anak masih semangat? Masih Ibu. Oke, kita langsung pada materi. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL. Ada atau PBL? Tahu. Apa? Program based learning. Ini studi kasus Pak Ibu. Iya, Egi, studi kasus. Kita beda kasus. Wow, seru ya. Berarti kalian tahu dong tentang problem based learning? Tahu. Masalah. Pembelajaran masalah. Iya. Ya, bahasa senang model pembelajaran tentang problem based learning. Mereka tidak bermasalah Ibu. Baik, karena hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, Ibu akan menayangkan video. Baik Ibu. Baik, anak-anak masih semangat? Masih semangat. Masih semangat? Masih. Oke, kita langsung
Video kalian apa Ibu? Orang masalah. Iya, nonton sa. Itu yang masalah menyimak ya, karena ketika ibu menayangkan video ini di sini nanti sebentar ibu akan bagi kalian dalam kelompok supaya kalian kerja menjadi kasus. Siap. Oke, Ibu. Semua bisa lihat? Bisa. Bisa Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Bisa Ibu. Perlu ibu tanyakan juga? Tidak Sudah perlu mati. masuk. Sudah mati. Oke. Baik, tadi kalian sudah paham tentang video yang ibu putar? Bisa Ibu. Nah, dari video yang telah kalian nonton, mungkin ada yang bisa kasih kesimpulan tentang apa yang kalian nonton dari video tersebut. Saya, Ibu. Silakan. Berdasarkan video yang Ibu tayangkan tadi, saya menyimpulkan bahwa ternyata masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membubarkan salah satu agama saat beribadah, Ibu. Ini oknum yang tidak bertanggung jawab, Ibu. Itu dari saya. Baik, tadi ketika kalian sudah menonton video yang ibu tayangkan di sini, apa yang kalian pahami tentang video yang ibu tayangkan? Silakan aja nih. Video yang tadi Ibu tayangkan itu termasuk kasus intoleransi, Ibu. Mungkin ada yang lain dari acara Iya, kita. Toleransi. Mungkin ada yang lain. Bu, kalau menurut saya kasus itu adalah bentuk intimidasi dari kelompok mayoritas pada kelompok minoritas. Mungkin dari yang lain ada. Itu saya, Bu, masuk ke dalam kasus pelanggaran hak sih, Bu, menurut saya. Dari Karena mana? Dari mana? Kurangnya rasa menghargai, menghormati. menghormati dan menghargai umat beragama lain Ibu. Baik, tepuk tangan untuk semua karena jawabannya benar. Dan dari video tersebut itu merupakan dia pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Hak dan kewajiban mereka bilang kan. Iya, betul. Semua sepakat sama? Sepakat, Bu. Baik, karena kalian sudah paham tentang video yang ibu tayangkan, semua sudah paham kan? Sudah, Ibu. Di sini karena model pembelajaran kita menggunakan PBL, ibu akan bagi kalian dalam kelompok supaya kalian mengerjakan studi kasus baru. Siap? Siap. Baik, langsung bentuk kelompok. Kami Jangan berdua saja. Dua-dua. dua orang sekarang. Ayo. Oke, Bu. Oke. Bye. Semua sudah bentuk dalam kelompok? Sudah, Ibu. Baik, karena semua sudah dalam kelompok, ibu bagi LKPD dengan studi kasus supaya kalian kerjakan. Bisa? Bisa, Ibu. Ibu kasih waktu kalian untuk kerja LKPD 10 menit, bisa? Bisa, Bisa, Bu. Ibu. Silakan kerjakan. Kalau ada yang kurang mengerti bisa tanyakan ke ibu ya. Iya, Bu. Ibu. Ini kasusnya menarik ya. Ini kasusnya Oh, kalau tentang ini, Oh, iya. Paham. Nah, kasih, Bu. Ada, Bu. Oh, berarti begini. dari kelompoknya Egi dengan kalian ada yang belum kalian paham? Kami belum tahu di sini, Bu. Mengapa umat minoritas ini mereka cenderung sekali mengintimidasi minoritas? Menurut kalian bagaimana? Sebelum ibu kasih jawab. Oke, kami bedah dulu berdasarkan pemahaman kami ya, Bu. Jadi sampai sekarang kalian paham? Masih paham. Oke, silakan kerja. Oke, Bu. Tidak perlu pasti terlalu ya. Oke. Ada ibu-ibu. Kami sudah habis, Bu. Kalian sudah sampai. Sudah, Ibu. Nanti kami cek-cek lagi sedikit, Ibu. Oke. Kami siap, Bu. Kami siap presentasi, Bu. Karena itu sudah teman-teman Anjani dengan Ami belum selesai, kita tunggu soalnya waktu lagi 2 menit lagi. Bisa kalau Bisa, pemahaman ya. dengan Anjani? Bisa, Bu. Kita tunggu sedikit ya. Sudah, Ibu. Kami sudah. Baik, karena semua sudah selesai, sudah. Sudah, Ibu. Ibu minta kalian untuk presentasi. Kami, Ibu. Silakan. Saya dulu, Bu. Oke, baik. Selamat siang mereka semua. Siap. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan
diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tidak meratanya pendidikan sampai ke daerah-daerah pelosok. Oke, baik, selanjutnya jadi deskripsi kasusnya, jadi ada daerah-daerah pelosok di Indonesia, misalnya Papua pedalaman atau bahkan kita di sini NTT pedalaman itu tuh belum terjangkau pendidikan yang memadai istilahnya, mulai dari segi infrastruktur dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini akan menurut kelompok kami ini sangat bertentangan dengan mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, terutama bagian hak ya. Tidak, kan negara ini sudah negara menjamin semua hak dan kewajiban warga negara itu sama. Nah, kalau dengan kasus seperti ini tentu pemenuhan hak terutama untuk kami anak-anak sekolah juga sampai daerah-daerah pelosok itu tuh belum terpenuhi. Nah, solusinya akan dijelaskan oleh sahabat saya Anjani. Ya. Jadi untuk solusinya sendiri, misalnya karena banyak sekali ketimpangan dari pelosok pendidikan itu tidak masuk seperti guru dan lain sebagainya. Jadi pemerintah Indonesia itu seharusnya memberikan keluasan seluas-luasnya pemerataan pendidikan Indonesia, seperti kayak tidak memilih tidak itu seperti apa namanya ini perangkat desa itu harus mendata secara mendalam mengenai apa namanya keberadaan pendidikan di wilayahnya itu kekurangannya apa saja, ya, kekurangannya apa saja, itu kan tugas dari pemimpin desa tersebut, dan mungkin dibuat laporan kemudian disalurkan kepada pemerintah dan lain sebagainya. Ya, dan juga pemerintah pusat juga itu harus secara teliti mendata sampai ke pelosok. Jadi supaya warga masyarakat yang di pelosok itu tidak merasa bahwasannya pendidikan mereka itu ada ketimpangan antara yang di kota besar dan yang di pelosok. Ya, betul sekali. Oke, baik, sekian dari kelompok kami, Ibu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, ya saya mau bertanya, dari teman-teman jelaskan itu sebenarnya apa pokok permasalahannya? Karena kalau misalnya kita berlandaskan undang-undang lagi di pembukaan undang-undang, itu negara salah satu tujuan utama negara itu adalah mencerdas kehidupan bangsa. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan tempo waktu negara Indonesia berdiri ini kurang lebih sudah 80 tahun, tapi rupanya tujuan mulia dari itu belum sepenuhnya terjadi. Ini kira-kira permasalahan utamanya di apa kira-kira? Oke, baik, terima kasih Egi. Jadi kalau adanya kasus seperti ini mungkin pokok permasalahannya itu ada tadi sudah bilang pemerataan data yang belum merata, belum ada pemerataan begitu sampai ke daerah-daerah. Misalkan mungkin bisa saja dari pusat itu sudah sudah mendata dengan baik, tapi mungkin di over ke pada pemerintah desa namun mereka tidak mendata dengan baik. Jadi ya, dana yang sudah diberikan tapi tidak disalurkan dengan baik ke sampai ke sekolah tersebut. Kan banyak seperti kasus-kasus mungkin korupsi terkait dana desa, ya. Dana desa di dalam juga ada termasuk dana pendidikan untuk sekolah-sekolah di dalamnya. Apakah ini tidak dipanggil oleh MBG? Itu bukan urusan kami, itu bukan ranah kami untuk membahas ini. Bukan ranah kami, baik Ibu. Baik, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Egi atau pas menurut kalian jawaban dari mereka berdua? Nanti baru kita diskusi lebih lanjut. Ya, karena itu menghemat waktu juga. Baik, sebelum mereka dulu kita beri apresiasi. Kasih Bu. Ya, sekarang dilanjutkan oleh kelompok Egi untuk presentasi dan harus lebih semangat. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Nama saya Egi dan teman saya Ryan. Oke, kami di sini akan membedah kasus lebih dalam mengenai tadi kata yang kami peroleh itu tentang pembubaran jemaat di Tesalonika di Tangerang yang terjadi pada Juli lalu. Oke, baik. Berdasarkan kronologinya itu terjadi pada hari Jumat, ketika waktu itu jemaat Tesalonika sedang melaksanakan ibadah Jumat Agung, lalu dibubarkan oleh umat Muslim. Alasannya ada dua. Yang pertama adalah ibadah itu dilaksanakan di lingkungan yang bermayoritas Muslim. Lalu yang kedua adalah terkait masalah izin.
Nah, sedangkan kalau kita lihat kembali, tugas negara adalah menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang. Nah, karena kita adalah negara hukum, maka semestinya jikapun ada kelompok-kelompok yang terganggu dan lain sebagainya, kita harus menghormati aturan karena kita negara hukum. Nah, itu yang membuat masalah ini menurut kami menarik karena ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban jemaat di Salonika meskipun mereka minoritas di wilayah tersebut. Oke, untuk solusinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari kasus yang dijelaskan oleh Egy dapat kita berikan solusi yang pertama tentang pendidikan dan literasi. Mungkin dari sekolah membuat kurikulum yang memasukkan pendidikan multikultural dan nilai Pancasila sejak dini, sehingga ajaran sekolah dan sejarah semua berkaitan dengan toleransi. Dan yang kedua, dialog dan ruang jumpa, yaitu seperti kerja bakti, bansos, perayaan hari besar bersama-sama. Kalau sudah makan bareng dan gotong royong susah untuk dibenci. Dan yang ketiga yaitu penegakan hukum yang tegas dan adil. Mungkin itu saja solusi yang dari kelompok kami berikan. Oke, baik. Itu saja pemaparan diskusi saya dengan klien. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan. Saya Bu. Silakan Armi. Oke baik, terima kasih untuk teman-teman kelompok yang sudah mempresentasikan. Di sini mengenai solusinya tadi sudah dijelaskan oleh teman kelompok, expertnya ada 3 kalau saya tidak salah. Nah, menurut saya untuk 3 solusi itu saya rasa tapi sudah diterapkan sebelumnya di dalam lingkungan, baik di lingkungan kita ataupun di lingkungan pasti sudah ada kerja bakti, gotong royong sama-sama. Kemudian pendidikan karakter itu dari pendidikan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila itu sudah ada di sekolah-sekolah. Nah, pertanyaan saya kenapa sudah ada solusi itu tapi masih ada terus, tetapi masih ada juga kasus-kasus seperti itu. Padahal solusi-solusi yang teman-teman tawarkan itu sudah terjalin, sudah jalan selama ini. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih ke kami. Saya langsung saja menjawab ya teman-teman. Oke, jadi kalau untuk itu sebenarnya kita kembali lagi pada pokok masalah utama. Nah, kalau misalnya tadi berdasarkan kronologinya ada 2 alasan kenapa terjadi pengubahan. Yang pertama adalah terjadi di lingkungan yang mayoritas muslim. Yang kedua adalah tidak memiliki izin. Oke. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, ini juga berkaitan dengan doktrin-doktrin atau paham-paham yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, kalau tadi solusi yang kami tawarkan itu adalah solusi untuk mencegah dan menindaklanjuti. Bersikap preventif. Ya, karena yang tadi mana sih yang kategori mencegah? Yang mencegah itu adalah dengan pendidikan tadi, lalu juga dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial atau kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya untuk meningkatkan solidaritas. Sebenarnya maknanya bagus, tapi kemudian kalau masih ada kasus-kasus seperti ini, memang sasarannya belum tepat saja, sehingga perlu dievaluasi dan perlu dikembangkan. Lalu solusi yang kami tawarkan juga adalah solusi untuk bagaimana pemerintah melakukan tindakan yang tegas. Nah, ini bukan lagi mencegah, tapi sudah pada mengambil tindakan. Karena kita negara hukum, segala sesuatu itu mempunyai aturan, mempunyai prosedur. Demikian. Sehingga perlu dikaji lagi undang-undang mana yang masuk dalam hak dan masuk dalam kewajiban dan lain sebagainya. Sehingga kasus-kasus ini dapat dijaminlah hak dan kewajiban setiap warga masyarakat beragama. Demikian. Baik, ada tanggapan dari teman-teman lain? Puas Ibu. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Egy dan Ryan, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus lagi sekali lagi. Ibu mau menambahkan, cuma kalian semua sangat luar biasa.
Contohnya yang lebih spesifik begitu yang Ami pahami dari Contohnya materi. seperti tadi kasus teman kelompok yang kita tadi saat ada yang beribadah yang meskipun tadi pokok permasalahan kan tidak ada izin, tapi kan negara itu kan menjamin kebebasan sebenarnya. Meskipun tidak ada izin ya ketika di demo seperti itu ya tentu hak saya sebagai pemeluk agama tertentu itu dilanggar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu. Baik, terima kasih Abi, kita beri tepuk tangan untuk Ami. Dan next kita simpulkan materi yang satu lagi tentang pengingkaran kewajiban. Mungkin dari laki-laki lagi yang sangat luar biasa yang kalian pahami dari materi yang telah Ibu jelaskan. Ryan atau Egi, silakan. Oke, saya Bu. Silakan Egi. Berkaitan kesimpulan yang saya tarik terkait dengan pengingkaran kewajiban ya. Oke. Kesimpulan yang saya bisa ambil itu adalah kita sebagai warga negara memiliki hak-hak yang sudah melekat pada diri kita sendiri maupun yang dilindungi oleh negara. Nah, di samping ada juga melekat sebuah kewajiban. Nah, terkadang kewajiban kita untuk menjaga ketentraman, menjaga kedamaian itu tidak kita lakukan. Nah, ini yang menurut saya yang melatar belakangi banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM dan sebagainya. Ya ini karena kewajiban-kewajiban kita tidak kita lakukan, ataupun kewajiban-kewajiban orang lain yang kita langgar, hak atau kewajiban yang kita langgar dan sebagainya. Sehingga terjadi kasus-kasus seperti tadi pelanggaran hak dan kewajiban. Bisa itu. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan lagi. Baik, terima kasih, berarti Ibu simpulkan kalian sudah paham tentang materi ini. Paham. Nah, setelah kalian simpulkan materi hari ini, di sini Ibu ingin kita refleksi sama-sama dari pelajaran hari ini yang kalian dapat, mungkin apa manfaat yang akan kalian terapkan di luar kelas, di masyarakat, dalam keluarga tentang materi hari ini. Karena materi hari ini pasti akan selalu berhubungan dengan kita punya kehidupan sehari-hari. Mungkin satu-satu Ibu minta satu-satu untuk memberi manfaat yang kalian dapat dari materi hari ini. Silakan Anjani. Ya, Ibu, dari materi yang Ibu sampaikan dari segala kasus-kasus yang kami kerjakan, bisa saya sendiri itu Ibu sudah bisa tahu berbeda karena bahwasanya ini adalah hak saya dan ini adalah kewajiban saya. Jadi misalnya kalau nanti di lingkungan sekitar saya seperti keluarga atau masyarakat terjadi pelanggaran hak atau pelanggaran tentang kewajiban, ya saya bisa tahu bahwasanya ini jenis hak pelanggaran hak dan ini pelanggaran kewajiban, dan bagaimana saya mungkin bisa memberikan solusi terkait pelanggaran hak dan kewajiban tersebut. Karena saya di sekolah sudah mendapatkan pembelajaran itu, jadi mungkin saya bisa memberikan solusi setidaknya sederhana gitu untuk orang yang melakukan hal pelanggaran tersebut. Gitu, Bu. Mungkin dari Aki lagi. Kalau saya untuk materi hari ini mengenai hak dan pengingkaran hak dan kewajiban Ibu, jadi saya lebih bisa mengetahui dan juga menghormati, mengetahui mengenai hak saya dan juga menghormati juga hak-hak orang lain serta menjalankan kewajiban saya dan juga menghormati serta mengingatkan orang mengenai kewajiban mereka. Oke, kalau kesimpulan yang bisa saya tarik, saya jadi lebih mendalami tentang hak dan kewajiban. Ternyata hak dan kewajiban kita sudah diatur semuanya dalam undang-undang, terutama undang-undang yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ya, itu revisi tentang KUHP yang terbaru. Dan ketika saya baca memang di situ mengatur sekali banyak hak kita dan kewajiban-kewajiban yang kita punya, dan ada sanksi jika kita langgar. Nah, dari materi ini saya ini tentang hak dan kewajiban. Dari Ryan. Baik Ibu, mungkin dari materi yang kami pelajari hari ini bahwa saya semakin sadar terkait dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya dapat lebih menghargai setiap hak-hak orang lain serta kewajiban yang saya akan lakukan di masyarakat nanti. Baik, terima kasih semua untuk manfaat yang kalian dapatkan dari pelajaran yang dibawakan. Kita beri tepuk tangan. Kalian masih semangat? Masih. Baik, kita akan ice breaking dan di sini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Army pimpin. Menyanyi
1, 2, 3. Aku tak mendukungmu. Ayo toleransi, serikat pematumu, Pancasila negara, rakyat rumahku setia, pribadi dan satu. Ayo maju mas, ayo maju mas, ayo maju maju. Baik, silakan duduk. Baik, karena kita semua sudah menyimpulkan materi hari ini, sudah refleksi, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu materi tentang, kita bahas sebuah materi tentang harmoni dalam keberagaman. Kalian jangan lupa baca-baca ya materi tentang minggu depan yang akan kita pelajari, supaya pas Ibu masuk kalian semua bisa mengerti begitu, oke? Bisa dapat menyimpulkan materi yang akan Ibu kasihkan. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap? Siap. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Karena tadi yang pimpin Ami kan, Ibu minta dari laki-laki untuk Dari pimpin. Ibu. Oh, ada Ibu sama Ada, Ibu. Silakan Acenin. Baik, teman-teman, tadi kita mengalami pembelajaran dengan doa dan sekarang kita menutup pembelajaran dengan doa. Tadi izinkan saya memimpin doa menurut agama saya yaitu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Ajani. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kasih Terima kasih, Bu. Siap. Beri salam. Terima kasih.